Ba'alawi di kitab Tabaqat Sulaha Yaman. Itu kitab abad ke 9 Hijriyah itu. Kitab Sezaman apa dengan namanya, Gus? Al-Burqah. Tabaqat fi Sulaha Yaman. Tabaqat Sulaha Yaman. Ada nggak PDF-nya, Gus? Ada. Kirim Gus nanti, Gus. Ya, siap. Tapi lumayan tebal. Berapa halaman Ini itu? saya lagi baca. Saya lagi baca ini. Sambil menyimak aja. Saya baca ini aja. Baca cepat Ini aja. nggak narasi nih sekarang nih. Ya lanjut Kang, izin menyimak dulu saya. Waduh. Ya Bang udahlah Amim, biar saya. Bang Amim Pahmi mau narasi atau enggak? Bang Pahmim, Bang Amin Pahmi. Oh malah jeda. Oh gini kawan-kawan, sedikit saja 2 menit untuk bernarasi sebentar ya. Sejarah Indonesia dan sejarah Habib. Jadi Indonesia ini Nggih Bang, orang biasa siap, monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia ini sebelum dulu merdeka dan belum jauh terbentuk bangsa Indonesia itu merupakan kerajaan-kerajaan, keraton-keraton di seluruh Nusantara ini. Punya rajanya masing-masing. Perjalanannya luar biasa. Bagaimana dulu Belanda masuk ini alasannya berdagang. Sampai setelah mereka kuat terus akhirnya menjajah karena melihat potensi kekayaan bangsa Indonesia itu luar biasa. Berapa kekayaan Indonesia yang sudah dikeruk oleh negara Belanda, penjajah VOC Belanda ini yang dibawa ke negara Belandanya sampai bisa nalut laut itu ditalut. Karena memang datarannya itu lebih rendah daripada air lautnya. Ini bukti bahwa memang Indonesia ini dijajah sekian ratus tahun saja kekayaannya masih luar biasa. Bersyukurlah Anda menjadi bagian di negara ini karena negara ini mendapatkan rahmat yang luar biasa dengan berbagai pulau, dengan berbagai suku, ras, agama bersatu padu disatukan oleh Pancasila setelah Indonesia terbentuk. Kemerdekaan ini diperjuangkan dengan cucuran air mata, dengan darah, pengorbanan yang luar biasa oleh leluhur kita. Kalau hari ini Anda tidak mengingat daripada perjuangan itu, sangat sedih ya. Leluhur kita menangis di sana. Bagaimana mungkin kemerdekaan yang mereka tinggalkan untuk Anda isi sekarang diinjak-injak oleh orang yang mempunyai andil membantai daripada leluhur kita karena membuat fatwa sesat ketika saat itu seolah-olah pejuang kita, leluhur kita itu memberontak ketika ingin mengusir penjajah dari bumi Nusantara, bumi leluhurnya sendiri. Dan Anda yang masih dibutakan matanya dan ditulikan telinganya masih getol membela Habib, saya pertanyakan rasa cinta Anda dengan negeri ini, saya pertanyakan rasa cinta Anda dengan bangsa ini dan rasa cinta Anda dengan leluhur-leluhur Anda sendiri. Itu jelas. Wahai saudaraku, mari bersatu padu. Yakinlah sejarah yang mereka tinggalkan itu sejarah kelam. Kalau dulu mereka membantai daripada leluhur Anda dan saat ini Anda justru membelanya, maka Anda harus berkaca kembali, mengingat kembali apa yang sudah dilakukan oleh leluhur Anda. Mereka itu bagian daripada penjajah yang membantai leluhur Anda dengan fatwanya. Para imigran zaman ini di kitab Minhaju Istiqomah dari Habib Utsman bin Yahya itu sejarah.
Dan sejarah Habib-Habib di bangsa ini yang dulu kita muliakan dan dulu kita hormati sampai adanya tesis, mereka ternyata bukan zuriat Nabi, menambah polemik yang berkepanjangan. Kita itu sudah terjajah dan kita justru memuliakan orang yang bagian daripada yang menjajah, dan dikibuli juga, didawiri juga oleh bagian daripada orang yang menjajah dulu. Dan saat ini Anda ini sudah terkena doktrin, dan kalau Anda tidak sadar, maka nanti anak cucu Anda juga akan menjadi budak, pelayan, pesuruh di bangsanya sendiri. Dan jangan salahkan nanti kalau anak cucu Anda tidak pernah mengingat leluhurnya, yang diingat adalah Habib yang bagian daripada penjajah saat itu. Itu real secara sejarah. Jadi kawan-kawan, wahai muhibin, Anda adalah saudara kamu. Kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi. Mari satukan tekad, satukan langkah untuk benar-benar berdiri dan menjadi tuan di bangsa Anda sendiri. Mantap, host, mantap. Aku ya, sebentar aja. Silahkan abangku. Izin kawan-kawan Ya, terima kasih atas menyampaikan. narasinya, Bang Moset. Sudah cukup, mantap sekali itu. Bukan saya itu, hostnya Bang Skincare. Ya, lanjut. Nah, jadi aku hanya berkata menyasar kepada para kibib dan mukibib. Kemana kalian sekarang, wahai kibib wan mukibib? Tumben kalian ini semakin langka. Biasanya kalian naik ke komal ngacak-ngacak. Sekarang kemana kalian? Eksistensi kalian kok sudah tenggelam. Apakah ini tandanya kami sudah menguasai aspek-aspek sosial media? Apakah ini artinya yang kalian katakan sebagai mukimat itu sudah merajai di negerinya sendiri? Wahai kibib wa mukibib, di manakah kalian? Apakah kalian sekarang gentar? Apakah kalian sekarang sembunyi di bawah kolong tempat tidur? Kemana kalian sekarang? Semakin hari semakin lama kok sepertinya semakin punah. Apakah ini artinya anak-anak negeri Nusantara sudah mulai merajai negerinya sendiri? Wahai mukibin, kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ingat dan pelajari sejarah kalian sendiri. Jangan sombong, jangan congkak, jangan lupakan leluhur kalian. Demikian dari saya. Lanjut, host. Banyak yang kepanasan nih, banyak yang panas, kejang-kejang, saudari. Ubur-ubur ikan lele, di bawah tidak ada AC le, di atas kalau mau dingin le. Lanjut Bang Cacat Bolawi. Tangkap hostnya, itu akun pemecah belah kan soplak. Lah kita sedang menceritakan terkait perjuangan nenek moyang kita yang sedang dikhianati Habib Utsman bin Yahya. Akhirnya apa? Darah-darah pejuang, darah para ulama Banten mengalir ke tanah Ibu Pertiwi yang sedang memperjuangkan negeri. Kok dibilang pemecah belah? Ini yang salah daripada penilaian sang Habib. Begitu saudara. Habib ini memang luar biasa. Luar biasa berbohongnya maksudnya. Ingatlah para Habib, di sini kita tidak sedang ya kan memecah belah, tapi kita sedang mengingatkan kamu
sebagai umatnya Kanjeng Nabi yang sudah dibohongi oleh enjit-enjitmu dari mulai Amul Faqih Al-Muqaddam, Ali Asyakron. Kamu dibohongin menjadi cucu Nabi, ternyata kamu cucunya Yuyi. Kembalilah Khabib ke pangkuan negeri. Belajarlah menjadi orang yang tidak menerima privilegisasi. Karena apa? Kamu sudah menjadi orang yang sudah dimanjakan oleh privilege dengan mengaku cucu Nabi. Apa artinya menjadi cucu Nabi kalau kamu sedang membohongi diri sendiri? Ya, kita berjuang untuk negeri. Supaya apa? Anak-anak kita, cucu-cucu kita nantinya mengingat akan perjuangan para pahlawan, para syuhada yang sedang kau pecundangi. Di mana sejarah-sejarah kuburan-kuburan kau palsui. Inilah kami yang sedang berjuang untuk mengingatkan anak cucu kami. Seandainya kami tidak bergerak sekarang, kami tidak tahu 50 sampai 100 tahun lagi apa yang terjadi. Anak cucu kami tidak akan mengenal siapa pejuang, siapa syuhada karena engkau sudah akui itu semua. Kita sedang meluruskan sesuatu yang harusnya lurus. Kita sebagai umat Nabi memperjuangkan kelurusan akidah yang engkau sudah rusaki. Di mana jangankan Nabi Tuhan pun kau ba'alawikan. Ini yang sudah kita perjuangkan. Wahai cucu Ubaid yang terhormat, sadarlah. Kamu sekarang sedang menerima kebohongan jariah dari para enjit-enjitmu. Merenunglah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lihatlah dirimu, introspeksilah. Ya. Begitu teman-teman. Jadi jangan dianggap kita yang sedang memperjuangkan untuk negeri ini kau anggap pemecah belah. Tidak ada kita sedikit pun. Karena apa? Karena kita ada di sini, karena adanya kita itu untuk mencintai negeri yang berusaha sedang diba'alawikan oleh kamu. Ya. Ayolah sadarlah anak negeri, untuk kita berjalan, kita berkarya di atas negeri untuk menyongsong kehidupan yang lebih damai menuju Indonesia yang baladan aminan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan kau ajari kami ketika kita tidak punya uang, kau ajari dengan wirid-wirid fulusmu. Kau ajak kami ke kuburan, kami ingin berkarya untuk negeri. Uang tidak didapat dari kuburan dengan wirid-wiridmu, dengan memperbanyak nyebut Al-Idrus. Apa itu Idrus? Adanya beledus. Wadus, Ya. wadus. Maka dari itu, ayolah teman-teman,
Kita sadar diri untuk memperjuangkan negeri Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Monggo yang lain. Mantap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes angger diawur pokoke metu. Aku mah dikit Ayo aja yang deh. lain. Dikit aja. Terima kasih kawan-kawanku. Terus berjuang. Tapi sifat manusia kan masing-masing, Bang. Kalau aku sifatnya diam, tapi kalau disenggol tak diam gitu, Bang. Itu. Jadi harus beranalasi yang sangat bangga lah sama-sama seniorku yang ada di sini. Teruslah, tapi aku mah belum bisa gitu maksud saya itu. Makanya sama kawanku aja sama Bang Acong diklik dikit ya. Baru apalagi sama musuh gitu, Bang. Makasih, Bang. Sangat mendukung kawan-kawanku. Terima kasih, Makasih. Bang Amin. Sama-sama Bang Amin. Jadi Nih, aku gini cuma nambah. teman-teman, kita diajarkan sama Habib kalau kita nggak punya fulus, kita harus datang ke kuburan dan berwiridan menyebut nama Al-Idrus. Ya Rabbana ya Quddus sahil lana bil fulus. Kertas merah yang alus-alus bil barokah Habib Ahmad Al-Idrus. Gimana bil fulus kertas merah yang alus-alus? Aduh, padahal tulisannya uang 100 itu ya agak kasar menurut Bang BI. Kalau diraba tidak halus gitu loh teman. Masa kita mau ditipu? Kalau nggak punya uang ya kerja berkarya, begitu loh teman. Ayo lanjutkan. Masuk. Semangat. Langsung Bang Acong. Bang Bani. Iya betul, uang yang halus itu adalah uang palsu. Bang Bani Arsad bisa aja. Ya, pendusta mengatasnamakan agama, Muhibbin kepanasan di bawahnya, mencari kebenaran para babilawinya. Aduh, ini yang PKI sebenarnya siapa? Kok orang lain ingin berjuang di negara orang lain itu memerdeka? Bingung konsepnya ini gimana jatuhnya. Aduh, Muhibbin. Kita disodorkan sekedar informasi saudara-saudara. Perbelahan. Sekedar informasi nih kawan-kawan ya, wabil khusus yang bisa baca kitab ini kan Gus Bani Arsadi. Jadi mi'rajnya Fakih Muqaddam sudah diklarifikasi langsung oleh Habib Taufik Assegaf, Ketua Robito Alawiyah. Jadi mi'rajnya itu bukan seperti mi'rajnya Rasulullah ya. Ini seperti mi'rajnya orang sholat. Jadi Fakih Muqaddam itu tidak bisa mi'raj seperti mi'rajnya Rasulullah. Sudah disampaikan itu seperti orang sholat, ruhnya itu sampai ke Allah Ta'ala. Itu diklarifikasi langsung sama Habib Taufik Assegaf ya kawan-kawan. Jadi jangan Kiai dan Gusnya yang bela Habib jangan ngeyel lagi, itu sudah diklarifikasi langsung sama keturunannya. Itu nggih. Biar Jangan bandel lagi Wardi ya, jangan bandel ya. Jangan bandel lagi. Kemana Usman bin Yahya? Di Usman Bujanya malah Cuman masalahnya begini, host. Masalahnya begini. Mi'rajnya itu ada teks di situ uri jabi ila sidratul muntaha. Itu masalahnya. Ila sidratul muntaha itu Uri jabi itu kan teksnya itu kan jelas soreh itu kan. Itu pertama ya. Terus kedua disambung lagi pada ceramah Habib itu ya kan. Jadi amul bagih al-muqaddam mi'raj ke Sidratul Muntaha dan bertemu langsung dengan Allah Ta'ala. Ini loh dari ceramahnya itu ada itu kalau nggak salah di VT itu. Saya belum download ini, nanti insya Allah sebentar lagi download. Nah ini masalahnya, ini akidah ini masalahnya. Kalau di lah makanya begini,
Kalau mi'rajnya ke Sidratul Muntaha Amul Faqih Al-Muqaddam itu diklarifikasi langsung ketua Robitoh, ya kan? Kitabnya itu dibakar dulu, secara umum dibakar dan permintaan maaf, karena itu teksnya itu harus hilang gitu loh. Enggak bisa seperti itu, jadi hanya meminta maaf diklarifikasi aja gitu loh. Kita sebagai mukimat harus percaya klarifikasinya Habib Taufik Asgab loh, Cacat Bu Alawi, kita harus percaya itu, walaupun teksnya Tapi itu pertanyaannya muhibbinnya tidak percaya. Beda lagi konsepnya. Kok kita sih gas-gas. Bentar, biar netizen terpahamkan, kita sebagai mukimat harus mendukung, ya klarifikasi itu harus kita terima, ya walaupun teksnya itu uri jabi ila sidratil muntaha sab'a amaratin filailatin wahidatin, kan seperti itu. Tapi kita harus percaya karena yang punya leluhur kan Habib Taufik Asgab, ya para muhibbin ini termasuk kiai yang masih jadi muhibbin itu, ya jangan ngotot lagi mau cari takwil, intinya sudah diklarifikasi bahwa itu seperti orang sholat. Jadi ndak sakti itu, ndak sakti seperti yang diceritakan Bahar Smith itu beda, itu ndak sakti ketemu Allah itu keliru berarti itu ya, nanti mereka biar bertengkar sendiri. Nah, terus yang kedua begini, host. Ketika kelahiran Faqih Amul Faqih Al-Muqaddam itu ada cerita itu lagi itu. Mungkin bisa diklarifikasi nanti lebih dijelaskan lagi oleh Kang Bani Arsad ya. Jadi Allah itu menampakkan wajahnya kepada Ahlul Yaman. Ini gimana ini Kang Bani Arsad? Monggo ini Kang Bani Arsad. Ini lebih spesifik ini. Tugasnya Kang Bani ini. Monggo dibahas Kang Bani. Karena begini. Harusnya tugas Kang Paku itu. Ya, kalau saya sih langsung tegas mengatakan bahwa itu dusta dan sesat. Gitu aja. Masa kelahiran Faqih Al-Muqaddam langsung Allah menampakkan wajahnya kepada ahli Yaman? Ini bagaimana? Waduh. Ya begini Kang. Kita semua kan tahu kelahiran Nabi itu seperti apa. Gimana ihwal ketika Rasulullah SAW itu dilahirkan ke dunia, dan tidak ada satupun redaksi sejarah yang menyebut Allah menampakkan dirinya kepada penduduk Mekah. Ini mau menanding-nandingi Rasulullah, ini mau menganggap dirinya lebih mulia dari Rasulullah sendiri gitu. Nah, ini jelas terus terang aja Kang Bani. Kang Bani ini yang tidak kami terima itu ya ini, terus terang aja. Merendahkan marwah Kanjeng Nabi, terus seakan-akan dia di dalam pidato-pidato kepada umat mengajak hub atau mahabbah kepada Nabi. Ini kan apa namanya ya, penyesatan sebenarnya ini. Mereka lagi bertaklid atau bertakiyah atau bagaimana begitu loh. Itu masa Kanjeng Nabi direndahkan dengan apa namanya, dengan ketika kelahiran Faqih Amul Faqih Al-Muqaddam Allah menunjukkan wajahnya kepada Ahlul Yaman. Ini sangat, kalau menurut saya membagongkan dan membrengsekkan gitu loh. Iya, jelas itu. Kiai Goib, naik Kiai Goib. Waalaikumsalam. Cerahkanlah kami ini Kiai Goib dengan khurafat-khurafatnya Faqih Bakat Muqaddam ini, dengan Mbak Lawi ini Kiai Goib. Waalaikumsalam. Waduh. Mana Kiai Goib kok nggak naik? Nah. Itu ini Kiai Goib ini tadi masa nggak naik sih? Yang lucu itu Kang, dalam kitab Syarhul Ainiyah, belum lahir ke dunia, masih dalam bentuk calon sperma, itu sudah jadi wali. Lo karena ondone naikin host Kiai Goib host. Karena ondone katanya. Hah?
Yes, dikai ondo langsung rantai dari emas, dari apa namanya, dari host Yai Goib, Yai Fauzan, monggo. Sudah ditarik. Ini kita satu putaran Pandito Acong. Oh, Pandito Acong sepertinya lagi apa namanya, jauh dari perangkat ini. Ya, oke. Beliau perjalanan, biasanya perjalanan, tapi beliau mendengarkan. Bang Arya, teman-teman di follow nih Bang Arya 13 ya kawan-kawan, ini selalu support ya di room ya. Jadi teman-teman kalau pas live nanti insya Allah juga beliau support ya, di follow ya Arya 13 ini kawan-kawan. Dibagikan dong dengan kawan-kawannya dong. Ya. Alhamdulillah. Ini kita bahas tentang dosa qadhaf yang disematkan kepada kalian-kalian yang membahas nasabnya Ba'alawi serta menafikan nasabnya Ba'alawi itu keluar daripada seorang Rois Am PBNU, di mana Anda itu dituduh melakukan dosa qadhaf. Terus kita ingin sampaikan bahwa dalam tarif ya itu ada 3 kaitan tentang anwa'il qadhaf. Itu kita menuduh zina, liwat maupun nafiyun qadhaf. Apakah ini berlaku untuk nasabnya Ba'alawi sesuai yang distatementkan oleh Rois Am Kiai Haji Miftahul Ahyar, atau Kiai Haji Miftahul Ahyar itu berlebihan dalam menuduh kalian-kalian itu melakukan dosa qadhaf. Semua mukimat kalau memang itu terbukti menafikan nasab Ba'alawi, dosanya qadhaf. Ngeri loh dosanya. Tapi ini kan beda, yang dituduhkan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar itu adalah fitnah yang sangat keji, karena ini bukan dosa qadhaf. Kalau dosa qadhaf itu seperti kita menafikan nasab, menuduh zina maupun liwat kepada nasab yang qorif. Contoh, dulu ada siapa? Zahid yang menikah dengan Fatimah, punya anak namanya Umar. Kita tahu Umar ini anak Zahid dan kita menafikan ini Umar, berarti secara tidak langsung menuduh Fatimah zina, dan kita menafikan nasabnya Umar tersambung kepada Zahid. Inilah qadhaf. Kalau nasabnya Ba'alawi ini kalau fil ilmi boleh, tidak ada masalah, dikaji dengan ilmu nasab, dikaji dengan ilmu sejarah, ilmu biologi maupun genetika, sains, boleh. Karena nasabnya jauh, bukan nasab yang dekat. Inilah nafsu yang sangat menggebu-gebu seorang Kiai Haji Miftahul Ahyar dalam membela nasabnya Ba'alawi supaya tidak rungkat, hanya berbasis husnudon sama ulama-ulama sepuh. Ingat, kita itu tidak menuduh kiai-kiai kita dulu, ulama-ulama kita itu berbohong, tidak. Beliau-beliau alim, soleh, sudah wafat, tidak perlu ditarik-tarik kembali kepada polemik nasab ini, karena keilmuan dan kesolehan beliau itu biar terjaga. Dan kita
selaku orang yang masih hidup, carilah dalil, alasan yang tepat. Jangan dijadikan bemper ulama-ulama, kiai yang sudah wafat, karena tidak bisa dimintai klarifikasi. Wahai Kiai Miftahul Ahyad, wabil khusus, apa yang Anda sampaikan itu adalah fitnah keji. Saya berharap membaca lagi syahadat dan bertaubat, karena lesan yang Anda keluarkan itu bisa menebar sampai ke pelosok-pelosok negeri, dan pertanggungjawabannya itu di hadapan Allah sangatlah berat sekali. Qadhaf sama To'an berbeda, Kiai. Karena ini nasab Alawi ini ngaku kepada Said Ahmad bin Isa. Nasab jauh kalau fil ilmi boleh ditelusuri, diteliti, dipertanyakan. Karena setiap pengakuan menurut daripada Imam Asyuyuti harus dibuktikan. Kalau mengaku cucu Nabi tersambung ke Rasulullah dengan batil, menurut Imam Malik ya wajib dipukul, diviralkan, disebarluaskan, bahkan ditaksir. Inilah perkataan-perkataan ulama. Wahai Kiai, Imam Malik berkata, Imam Asyuyuti berkata, kalau kita dituduh ghibah, Ibnu Hajar Al-Haytami ulama juga menyampaikan, setiap umat Rasulullah wajib menjaga nasab mulia ini sampai tidak ada lagi pengakuan dengan benar. Loh, ini kan ulama yang menyampaikan, sedangkan ulama itu warasatul anbiya. Begitu Kiai, kita bahas mumpung ada Gus Bani Arsadi. Monggo Gus. Ya tidak tepat sebenarnya kalau menuduh qadzaf itu tidak tepat. Nah, Karena tidak tepat ya Gus ya, karena memang beda dengan To'an ya Gus. Betul. Ya sebenarnya bukan ya kalau dibilang To'an sih ya To'an juga tuh. Kalau dalam kaidah ilmu nasab itu kan an-nasabu yahtatu bi itsbatihi la li nafyihi. Nasab itu dia dibangun atas kehati-hatian dalam pengisbatannya. Nah, berbeda dengan penafiannya. Kalau penafiannya, kalau misalnya ya sebaliknya gitu, kalau nasab tersebut tidak tidak bisa dibuktikan dengan benar, ya sudah berarti ya berlaku penafian itu. Karena apa? Karena wan nasabu ali'anan nasaba mabniyun 'alal ihtiyat. Karena nasab itu harus didasarkan atas kehati-hatian. Kehati-hatian ini kan berarti bukti-buktinya harus jelas. Subutnya yasbutun nasabu bil alamat wabihatnya harus jelas, terus bil alamatul wabihat, pokoknya bukti-bukti tentang ketersambungan nasabnya harus jelas tercatat gitu, di kitab-kitab nasab yang mu'tabar. Nah begitu. Kalau misalnya tidak bisa dibuktikan secara benar, secara kaidah ilmu nasab, ya tinggal dinafikan. Dan penafian nasab ini